Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah ala kulli hal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahi wa atubu ilaik. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang bagi ayah bunda yang baru bergabung di SMP Islam Atira 1 Makassar. Dan kami ucapkan semoga awal ini bukan pada saat ini saja pertemuannya dan nanti pada saat penamatan baru hadir. Tetapi benar-benar kita harus kawal anak kita setiap kegiatannya, aktivitasnya apa. Kalau perlu ayah bunda sudah masuk di Instagramnya, sudah berteman dengan WA dengan temannya, mampu berkomunikasi melihat WA anak kita. Ayo duduk bersama lihat WA-nya apa, WA dari temannya. Bisa saja ayah bunda menemukan chatnya dari temannya bahasa yang kurang bagus disampaikan di sekolah supaya kami perbaiki. Karena kami tidak bisa mengecek sudah di luar anak kita. Ya seperti itu. HP-nya pun terkunci dan seterusnya. Kalau di sekolah kan distorkan seperti itu wali kelasnya. Dan itu tidak sempat diperiksa satu-satu HP-nya. Kenapa? Wali kelasnya juga mengajar kan seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya dengan baik. Baik, trilogi sebenarnya pendidikan itu kan ada 3 ya. Ya, sesuai dengan nama saya, Ibu pengawas ya. Sesuai dengan nama saya Mas. Jadi segitiga emas ini harus kita jaga. Mas aman, insya Allah akan aman itu. Kenapa? Yang mana itu? Yang pertama M-nya adalah masyarakat. Lingkungan masyarakat kita perhatikan. Lingkungan tempat kita tinggal di mana? Apakah di sekitar kita banyak orang yang tidak beres? Tetangga kita dan seterusnya. Karena itu menjadi pelajaran bagi anak kita. Mencontoh dan seterusnya. Yang kedua A-nya adalah ayah dan bunda adalah lingkungan keluarga. Jadi, dan yang ketiga adalah S-nya adalah sekolah, lingkungan sekolah. Ketiganya harus berkolaborasi untuk menghasilkan anak-anak yang pintar, bukan anak yang cerdas. Karena banyak orang cerdas tapi membodohi orang. Banyak orang yang cerdas hanya mampu membalas keburukan yang pernah diberikan sama dia. Itu cerdas membalas keburukan orang lain. Itu orang cerdas. Tapi kalau orang pintar, insya Allah mampu memilih yang mana hak, yang mana batil, yang mana haram, yang mana subhat dan seterusnya mampu dia pilih dengan baik. Tapi dengan syarat harus ada kolaborasi sesuai dengan temanya educate together ya. Artinya ada kerjasama pendidikan. Proses memberikan apresiasi yang baik. Apa keberhasilan anak kita? Kemudian insya Allah akan mencapai hasil yang luar biasa. Di luar ekspektasi kita terkadang. Olehnya itu perlu kerjasama yang baik. Di awal Welcoming Day ini perlu dipaparkan apa yang harus dilakukan oleh Sekolah Islam Atira. Karena kita orang tua belum tentu dikatakan sukses apabila anak kita tidak menjadi matola palalo. Tidak sukses itu. Karena menurut Rektor ITB dalam tulisannya, jurnalnya mengatakan bahwa sukses itu ada 5. Kelimanya harus ada. 5C katanya. Yang pertama adalah posisi. Jelas posisi itu adalah jabatan, pangkat, kedudukan, titel S1, S2, S3, profesor dan seterusnya. Kemudian lulus cum laude dan seterusnya. Itu baru 1. Nah itu harapan kita anak pintar menjadi mendapatkan itu. Yang kedua apa? Orang tua dikatakan sukses apabila relasinya bagus. Jadi C yang kedua yang terakhir adalah relasi. Kita lihat sekarang banyak
yang punya relasi banyak apabila memiliki kedudukan atau jabatan. Kenapa? Orang yang mendekati kita ingin mendapatkan apa-apa yang harus menjadi proyeknya dan seterusnya. Kan seperti itu. Nah, orang yang punya relasi yang bagus apabila tidak memegang jabatan, tetapi banyak sekali pengikutnya, followernya luar biasa, sama Ustaz Samad ya. Ya, seperti itu. Itu luar biasa. Tidak memiliki kedudukan tapi followersnya banyak, relasinya kuat, sehingga memudahkan anak-anaknya nanti mendapat pekerjaan yang layak. Kenapa? Relasinya kuat. Saling melihat satu dengan yang lain. Tidak mungkin relasi saya kalau misalnya melihat anak saya tidak punya pekerjaan dan seterusnya, punya kemampuan di bidang ini, padahal dia punya mampu menciptakan usaha di relasi kita. Maka diberikanlah kesempatan. Itulah prestasi orang tua. Yang ketiga adalah prestasi. Itu adalah si yang ketiga. Prestasi di dalam apa keberhasilan kita dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ini yang paling utama adalah regenerasi. Anak-anak kita perlu dikawal dengan baik. Mulai dari sekarang, mungkin di sebelumnya kita sering membandingkan anak satu dengan yang lain. Tolong jangan dibandingkan. Terkadang itu ada anak-anak ya. Kalau ibunya hamil, dia katakan, nanti lahir ini adikku saya pacoki dan seterusnya. Kenapa? Dia tidak mau tersaing, diambil oleh rasa sayangnya itu dari ibu. Begitu. Nanti lahir lucu, malah dia sayang. Nah, terkadang sayang kita terhadap yang satu dengan lain berbeda. Tolong disamakan. Kenapa? Kalau kita membandingkan, anak itu akan belajar untuk membandingkan kita. Apalagi di lingkungan masyarakat tadi, lingkungan keluarga. Dia datang di tetangganya. Cerita dengan teman sebayanya. Cerita, tadi malam saya dari hotel. Ngapain di hotel? Ada acara pernikahan. Siapa menikah? Bapak saya. Pas anaknya balik tanya mamanya, Mama, bapak saya tuh menikah kok bapak kami belum menikah. Kan gitu. Bisa membandingkan begitu. Bahaya sekali. Dia tidak tahu asal usulnya. Karena kita selalu membandingkan. Membandingkan anak satu dengan yang lain. Anak yang kecil terkadang membenci kakaknya. Karena kakaknya dibandingkan. Kakaknya akhirnya tidak tahu kenapa saya dibenci. Padahal dia tidak tahu masalah. Karena orang tuanya sering membandingkan kecerdasannya anak kita. Padahal anak kita memiliki kecerdasan yang sama. Tinggal kita bisa membuatnya pintar adalah sekolah, ayah bunda, dan lingkungan sekitar kita. Itu menjadi contoh kan seperti itu. Tapi yang pertama, mampukah kita orang tua menjaga mental health kita? Terkadang orang tua, apalagi nenek kita. Neneknya Ananda, anak kita, itu tidak mau melihat cucunya siksa. Apapun serba diberikan. Mau beli ini dikasih, mau beli ini dikasih. Kan cucu tersayang. Itu terkadang membuat anak kita itu memiliki emosinya kurang stabil. Ada anak-anak muncul akhirnya ADHD ya. Kenapa? Karena emosinya sejak awal selalu dikekang oleh neneknya. Tidak bolehlah bergaul ini, tidak boleh kena tanah, tidak boleh ini, tidak boleh. Akhirnya anak itu bingung. Emosinya kurang berkembang. Kan seperti itu. Dan seterusnya. Nah, perlunya kerjasama orang tua adalah menjaga pengaruh lingkungan yang ada. Olehnya itu perlu dikomunikasikan ke orang tua. Jangan disimpan saja. Oh, ternyata Atira kurang peduli dengan kondisi kami. Bukan. Kami belum tahu informasi tentang lingkungan ayah dan bunda. Kalau sudah dikomunikasikan dengan baik, pergaulannya dengan anak kita, siapa dengan siapa, kalau dipanggil ke sekolah, jangan takut-takut ke sekolah. Kenapa? Ada orang tua tidak mau ke sekolah. Kenapa? Masalah anaknya. Padahal kita ingin mencari jalan keluarnya bagaimana supaya berubah anak kita. Pergaulan sekarang luar biasa. Melalui medsos dan seterusnya. Melalui media. Mampu membuat jejaring anak kita jauh dibanding harapan kita. Olehnya itu perlu dijaga bersama. Komunikasi yang perlu kepada anak kita itu adalah
lebih baik. Dan yang paling terakhir adalah spiritualisasi. Mari kita mengajarkan anak kita tentang nilai-nilai spiritual, beribadah kepada Allah, bukan menyuruh untuk melakukan ibadah, tetapi mengajak. Beda kan? Kalau menyuruh, nak pergi sholat, dia tidak sholat. Anak-anak itu contoh melihat itu. Jadi ayo nak kita sholat. Kan seperti itu. Nah, kalau terkadang ayah bunda menjadi ada tamunya dan seterusnya, tidak bisa sholat, karena itu adalah qadarullah, sampaikan ke anak kita. Kami mengalami seperti, ceritakan dengan baik supaya dia pahami. Karena anak-anak itu tidak tahu. Makanya perlu dikomunikasikan dengan baik. Anak sekarang itu strawberry luar biasa ya. Jadi perlu kita kerjasama. Intinya adalah kolaborasi yang baik. Hadir ayah bunda hari ini, bagaimanapun prosesnya dalam pembentukan FKK, komunitas yang ada di dalam dikuatkan. Saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk kemajuan pendidikan anak kita. Insya Allah itu baru kita sukses. Kalau anak kita mengikuti kelakuan-kelakuan di luar sana, lingkungan sana, melalui medsos dan seterusnya, bergaul dengan anak yang tidak beres, itu pun kita tidak sukses. Walaupun kita memiliki jabatan kedudukan yang tinggi, kan seperti itu. Olehnya itu ayah bunda, mari kita bersama-sama kembali lagi mengajak untuk mengawal potensi yang dimiliki anak kita. Karena kita yang tampil itu luar biasa tadi, itu baru sebagian. Bagaimana dengan anak kita potensi yang dimilikinya. Saya rasa cukup, makasih. Welcoming day-nya untuk SMP Islam Atira 1 Makassar. Terima kasih panitia telah melaksanakan dengan baik. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.